Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bebas Pinjol Channel. Lanjut di pembahasan kali ini kita akan membahas Galbay Aku Laku akhir tahun 2022. Gencar di SMS dan DC ancam datang ke rumah, apakah benar? Yang perlu kalian harus tahu adalah tidak ada perubahan apapun untuk resikonya, yaitu tetap sama. Masih di seputaran denda saja dan BI checking. Yang membedakan di sini adalah di proses penagihannya, mengingat akhir tahun biasanya akan ada tutup buku. Dan penilaian pekerja mulai dari pencapaian kerja dan targetnya. Oleh karena itu, para DC lebih gencar untuk menghubungi kalian. Dikarenakan mereka juga dapat tekanan dari atasan, sehingga DC ini menekan kembali kepada para debitur yang galbay. Jadi, untuk teman-teman yang galbay di Aku Laku maupun payletternya, kalian tidak usah takut dikarenakan risikonya tidak ada yang berubah, masih tetap sama. Seperti yang sudah kita ketahui, resiko terberat galbay yaitu BI checking, denda, dan DC datang ke rumah. Masih sebatas seputaran itu-itu saja. Jika ada oknum-oknum DC yang menghubungi di luar kondar, abaikan saja ya teman-teman. Mereka hanya ingin membuat kalian malu, yang pada akhirnya tujuannya yaitu agar kalian membayar tagihan tersebut sesegera mungkin. Dan yang perlu kalian ketahui, sesuai peraturan dan hukum OJK, tidak diperbolehkan DC menghubungi di luar kondar. Untuk kondar sendiri, koordinasikan dengan kalian ya teman-teman, karena DC akan menghubungi kondar untuk meminta bantuan agar kalian segera membayar tagihan. Padahal selama kontak kalian bisa dihubungi, harusnya DC tidak menghubungi kondar, karena kondar hanya untuk jika kalian tidak bisa dihubungi saja. Poin utamanya adalah risiko tidak ada yang berubah mau awal tahun ataupun akhir tahun. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di pinjol manapun, sebaiknya hindari dulu ya, jika kalian merasa tidak mampu untuk membayar. Karena untuk akhir tahun ini, DC sedang kejar target. Dan untuk masalah apakah galbay bisa dipenjara, tidak ada risiko apapun yang mengharuskan kalian dipenjara ataupun menggelapkan dana, karena ini sudah biasa dilakukan untuk mengancam kalian. Jika kalian merasa terancam, kalian bisa kumpulin bukti-bukti tersebut dan ancam balik ke Aku Lakunya karena menyebarkan data kalian di luar kondar. Membahas masalah DC, ketika ada DC yang datang ke rumah kalian harus meminta dokumen-dokumen dari DC tersebut, mulai dari identitas, tanda pengenal, sertifikasi DC berizin, minta data penagihan kalian, dan surat tugas dan sebagainya. Jika mereka tidak bawa, sebaliknya kalian usir dan jangan diterima. Jawab saja sesuai peraturan OJK. Jika ada DC datang, tidak memperlihatkan identitas dan sebagainya, debitur bisa menolak. Jika mereka memaksa, kalian bisa memanggil polisi atau RW dan RT setempat. Saya berpegang dengan aturan OJK. Ucap sampai di situ ya. Dan satu hal penting Karena lagi, sudah jika banyak kalian ada penipuan niatan dari untuk oknum-oknum membayar, DC yang datang kalian ke membayar rumah, hanya lewat meminta aplikasinya pembayaran saja, lewat virtual jangan account. dari virtual account dari DC yang Ketika datang ke kalian rumah membayar, kalian. Uangnya tidak akan masuk ke Aku Laku, namun masuk ke kantong pribadi oknum DC tersebut. Jadi di sini kalian harus pintar-pintar dan terus waspada ya, karena dari Aku Laku sendiri banyak DC oknum-oknum yang mengatasnamakan Aku Laku, namun untuk pembayarannya melalui virtual account. Belum bisa diketahui juga dari mana oknum-oknum DC tersebut bisa mengetahui riwayat pinjaman kita dan data-data dari kita. Sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kalian lebih tenang dan tidak merasa cemas lagi. Kalian tidak perlu merasa takut karena kalian tidak sendirian. Banyak orang luaran sana yang jual galbay seperti pada situasi yang kalian sedang alami saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini biar bisa makin berkembang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.